فيوما في الثغى من كان منكر نوره قد جئته متفرغا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa seolah-olah dunia sedang menghimpit dada Anda? Ada hari-hari di mana beban tanggung jawab, tumpukan persoalan, dan kerumitan hidup terasa begitu menyesakkan, hingga punggung terasa berat untuk sekedar berdiri tegak. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa sedang berjalan, tetapi seolah tidak bergerak kemana-mana. Hari demi hari kita isi dengan aktivitas, bangun pagi, menyelesaikan kewajiban, mengejar yang harus dikejar, menjalani yang harus dijalani. Namun, di balik itu semua ada lelah yang tidak selalu nampak di wajah. Bukan lelah yang bisa diselesaikan dengan istirahat, tetapi lelah yang menetap di dalam hati dan pikiran. Kadang yang lelah bukan tubuh, melainkan batin. Bukan karena terlalu sedikit berusaha, tetapi karena terlalu lama menahan harapan, menahan kecewa, menahan tekanan hidup, menahan pertanyaan-pertanyaan yang tidak selalu berani kita ucapkan. Di saat seperti itu, kita sering bertanya dalam diam, kapan kesulitan ini akan berakhir? Kita menunggu nanti untuk bisa merasa tenang, menunggu keadaan berubah, menunggu beban berkurang. Namun seringkali kita lupa satu hal yang sangat penting, bahwa di balik setiap tekanan sedang ada proses pelapangan yang Allah Ta'ala siapkan kepada kita. Kesulitan bukanlah tanda kekalahan sebetulnya. Ia justru bisa menjadi isyarat bahwa semua kekuatan baru sedang dibentuk di dalam diri kita. Terkadang yang paling berat bukanlah kesulitan itu sendiri, melainkan ketika kita mulai merasa bahwa kesulitan itu berdiri sendirian tanpa makna, tanpa arah. Padahal terkadang yang kita butuhkan bukan perubahan besar, melainkan keyakinan di dalam hati bahwa kita sedang diproses, bukan ditinggalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di bulan Ramadan yang penuh rahmat dalam program Gema Ramadan. Bersama saya Lutfi Julian Putra. Ramadan membawa kita pada ritme yang berbeda. Ada sahur yang sunyi, yang penuh berkah, yang didahului dengan tahajud. Ada puasa yang diniatkan karena Allah, yang memerlukan kesabaran. Ada waktu berbuka yang sederhana, namun terasa penuh makna dan bahagia. Di bulan inilah kita diajak tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tetapi juga memperhatikan isi hati kita sendiri. Hari ini kita akan merenungkan satu surah dari Al-Quran yang berbicara tentang satu hukum kehidupan yang kadang kita lupakan, bahwa kemudahan selalu menyertai kesulitan. Surah yang akan kita renungkan adalah Surah Asy-Syarh, atau yang dikenal juga dengan nama Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Artinya, aku baca dengan nama Allah
Maha Pemurah, Maha Penyayang. Tidakkah kami telah melapangkan bagi engkau dada engkau, dan kami telah menjauhkan dari engkau beban engkau, yang memberatkan punggung engkau, dan kami meninggikan bagi engkau nama engkau. Maka sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan. Lalu, apabila engkau telah selesai dari suatu tugas, maka berusaha keraslah, dan kepada Tuhan engkau hendaknya engkau memusatkan perhatian. Di masa ketika tekanan begitu kuat, dan jalan ke depan belum nampak jelas, Allah tidak langsung berbicara tentang kemenangan, tetapi terlebih dahulu berbicara tentang hati. Dada yang dilapangkan, beban yang diringankan, dan nama yang ditinggikan. Semuanya menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang hamba berawal dari dalam dirinya. Kesulitan tidak disangkal, tetapi ditempatkan pada posisi yang benar, sebagai bagian dari perjalanan, bukan sebagai akhir dari segalanya. Islam sendiri dalam perjalanannya menghadapi ujian demi ujian. Namun ujian itu bersifat sementara. Sementara dampak kebenaran bersifat berkelanjutan. Pengulangan kalimat sesungguhnya bersama kesukaran ada kemudahan menegaskan bahwa kesukaran atau kesulitan bukan penghalang mutlak, melainkan sebuah pintu perubahan. Dalam kehidupan nyata, kemudahan itu sering hadir dalam bentuk yang sederhana. Ia bisa berupa hati yang lebih kuat saat masalah belum selesai. Bisa berupa pikiran yang lebih jernih saat jalan keluar belum terlihat. Atau berupa orang-orang yang Allah hadirkan untuk membantu kita ketika sebelumnya kita merasa sendirian. Seringkali kita baru menyadari adanya kemudahan setelah kita berhenti melawan keadaan dan mulai menjalaninya dengan sabar dan percaya. Disitulah kesulitan atau kesukaran tidak lagi mematahkan kita, melainkan membentuk kita. Mari kita bercermin sejenak. Ketika kita selesai dari satu urusan, apakah kita berhenti dan merasa cukup? Ataukah kita melanjutkan dengan kesadaran dan tanggung jawab baru? Surah ini mengingatkan kita agar tidak terjebak pada rasa puas diri. Setiap capaian bukanlah tempat beristirahat terlalu lama, melainkan undangan untuk bertumbuh lebih jauh. Dalam kehidupan sehari-hari, hal ini sering kita jumpai. Seseorang menyelesaikan satu pekerjaan, lalu merasa cukup dan berhenti belajar. Atau kita berhasil melewati satu masalah, namun enggan memperbaiki kebiasaan yang sebenarnya menjadi sumber masalah itu. Padahal, setelah satu amanah selesai, akan selalu ada amanah lainnya yang menunggu untuk ditunaikan. Bukan untuk memberatkan, melainkan agar tidak berhenti pada keberhasilan sesaat dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih bertanggung jawab, dan lebih matang dalam bersikap. Kelapangan dada yang Allah anugerahkan tidak berhenti di dalam diri kita. Ia seharusnya memancar keluar, terasa dalam cara kita bersikap, dan dalam cara kita memperlakukan orang lain. Ia nampak dalam kejujuran saat bekerja, dalam kesabaran ketika berbeda pendapat, dan dalam kepedulian kepada mereka yang hidupnya lebih berat dari kita. Orang yang memahami makna kesulitan akan lebih mudah memahami orang lain. Ia tidak tergesa menghakimi, karena ia tahu setiap orang sedang memikul bebannya masing-masing. Dan dari situlah kelapangan dada berubah menjadi rahmat, bukan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi sesama atau bagi orang lain.
Di akhir surah, Allah mengarahkan kembali fokus hidup kita. Setelah urusan dunia selesai, kembalilah kepada Allah, bukan hanya dengan lisan, tetapi dengan hati yang hadir sepenuhnya. Perjalanan rohani seorang hamba tidak pernah selesai. Setiap langkah mendekat selalu membuka jalan baru untuk mendekat lagi. Dan karena itulah, iman tidak berhenti pada rutinitas ibadah. Ia hidup dalam kesadaran bahwa setiap aktivitas dunia bisa menjadi jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dijalani dengan niat yang benar dan hati yang terjaga. Saat lelah bekerja, saat berat memikul tanggung jawab, saat hasil belum sesuai harapan, disitulah Allah Ta'ala mengundang kita untuk kembali bersandar, menyerahkan yang tidak mampu kita pikul sendiri, dan memperbarui harapan kepadanya. Maka semakin dekat seorang hamba kepada Allah, bukan semakin ringan ujiannya, melainkan semakin lapang dadanya dalam menjalaninya. Pemirsa MTA yang dirahmati Allah Ta'ala, Ramadan mengajarkan kita bahwa kesulitan bisa menjadi jalan pensucian. Puasa melatih kita untuk tidak segera mengeluh, tidak tergesa meminta, dan tidak putus berharap. Di bulan ini, mari kita belajar melapangkan dada, menerima proses, dan mempercayai janji Allah Ta'ala. Mari kita diam sejenak, menghadapkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, lapangkanlah dada kami saat hidup terasa sempit. Ringankanlah beban kami dan kuatkanlah kami untuk terus melangkah. Jadikan kami hamba yang tidak berhenti berusaha, tidak putus berharap, dan selalu kembali kepadamu. Amin, Allahumma amin. Pemirsa MT yang dirahmati Allah Ta'ala, demikianlah episode Gema Ramadan kali ini. Saya, Lutfi Julian Putra, dan segenap kru MTA yang bertugas undur diri. Sampai berjumpa di dalam pembahasan surah Al-Quran berikutnya. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.